syair dalam bahasa Indonesia tidak selalu berhubungan dengan musik. Tapi syair dalam bahasa Arab selalu berhubungan dengan musik. Jadi penceramah menyatakan bahwa dalam Al-Quran juga ada musik, yaitu asy-syu'ara. Ditentang oleh sekian banyak. Setahu kami syu'ara itu bukan musik, tapi penyair. Boleh, itu adalah syairnya syair Indonesia. Tapi syair Arab tidak bisa lepas dari musik. InsyaAllah kajian sore hari ini kita berbicara tentang surat Asy-Syu'ara yang sekarang sedang diangkat oleh media sehubungan dengan salah seorang ustadz yang sangat familiar dengan para pencinta Quran, pencinta sunnah. Dia menyebut dalam Al-Quran juga ada para ahli musik, yaitu asy-syu'ara. Ungkapan tersebut mendapatkan reaksi yang cukup pedas dari pihak-pihak tertentu yang tidak setuju menghubungkan kata musik dengan Al-Quran. Memang penyair dalam bahasa Arab sangat berbeda dengan penyair dalam bahasa Indonesia. Syair dalam bahasa Indonesia tidak selalu berhubungan dengan musik. Tapi syair dalam bahasa Arab selalu berhubungan dengan musik. Tidak ada syair dalam bahasa Arab yang tidak berhubungan dengan musik kecuali disebut dengan syairun hur, syair bebas. Ada belakangan syair bebas tanpa menggunakan ilmu arud lagi. Ada itu. Tapi itu tidak diakui sebagai karya sastra yang dijadikan sebagai pegangan masyarakat Arab. Kalau karya sastra yang dijadikan sebagai pegangan oleh masyarakat Arab dan suka ada festival penyair, itu pasti syair-syair yang berhubungan dengan kaidah-kaidah yang disebut dengan ilmu arud. Apabila penyair membacakan syairnya tanpa alat musik pun sudah mengandung musik. Ya. Baik syair haja, syair madah, syair hazaj, syair apalagi syair ta'limi. Adapun kitab yang dinazamkan berupa termasuk ilmu tajwid, Hirzul Amani Lisyatibi, atau umpamanya kitab Ad-Durrah lil Jazari, demikian juga Thayyibatun Nashr lil Jazari, itu disebut dengan syair ta'limi namanya. Adapun sasaran syair sebelum Al-Quran turun, sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul, tidak dikenal syair ta'limi. Yang ada syair memuji, menyanjung, mencaci, menyerang, bergurau, kemudian syair khamr, itu dulu-dulunya itu. Nah, maka disebut asy-syu'ara dalam surat asy-syu'ara. Wasy-syu'ara'u, para penyair, artinya para pemikir yang senantiasa menggabungkan pikirannya dengan perasaan. Sebab tidak ada syair yang tidak mengandung perasaan. Disebut syair itu adalah syu'ur, perasaan. Dan perasaan itu berkaitan dengan perasaan keindahan. Maka semua karya-karya syair jahiliyah, syair Islamiyah, dan di kalangan para sahabat, ada para penyair yang selalu dijadikan sebagai penyair Nabi, penyair Rasul, antara lain adalah Hassan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah. Itu penyair yang apabila berperang, mereka berperan untuk menggubah syair, menghina pihak musuh, yang membuat musuh itu langsung down, jatuh mentalnya. Dulu begitu tuh. Jadi para penyair itu, ada penyair Al-Haja namanya, itu syair-syairnya itu adalah mencaci maki, menghina pihak lawan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Umumnya para penyair biasanya adalah diikuti oleh orang-orang yang banyak menghayal, melampaui batas. Ada pertunjukan syair, di situ ada minuman khamr, ada main ya wanita. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Para penyair memang untuk mengambil, untuk menyusun syairnya itu suka cari tempat-tempat yang bahasa kitanya inspiratif ya. Bahkan para penyair itu ketika lama tidak muncul dan ditanya, kenapa enggak datang-datang? Kami sangat menunggu, rindu syair engkau. Terkadang penyair berkata, iya,
memang sejak beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan ini setan-setanku nggak datang-datang katanya. Jadi nyebutnya setan-setan. Itu tidak menjadi aib buat mereka mengatakan setan-setanku belum datang, belum membimbing. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para penyair suka menyampaikan kalimat-kalimat yang bukan perbuatan mereka, memang bukan. Terkadang penyair itu adalah dipesan oleh orang yang berkepentingan untuk politik, untuk keluarga, untuk ekonomi. Zaman jahiliyah ada seorang ayah punya anak 11 perempuan, belum ada yang nikah satupun. Bingung dia. Akhirnya dia kumpulkan dana yang besar. Datangi seorang penyair. Dia memohon kepada penyair untuk mengangkat nama dia, derajat dia. Dibikinlah syair dengan janji hadiah yang cukup besar. Maka disusunlah syair yang begitu indah. Dibacakan di hadapan masyarakat banyak. Maka tidak lama anaknya yang 11 pada dilamar. Begitu dulu. Jadi penyair memang berperan. Jelas dia yang bukan yang berbuat. Makanya kalimat Al-Quran yaqulun ma la yaf'alun. Sampai ayat ini dibacakan, maka para sahabat berkata, wah, kalau begitu kita tidak boleh lagi lah bikin syair. Sudah turun nih ayatnya yang melarang kita untuk bersyair. Demikian ungkapan sebahagian sahabat. Antara lain Abdullah bin Rawahah tadi. Di dalam ada asbabun nuzulnya seperti itulah. Dalam asbabun nuzul ada Ka'ab bin Malik, ada Abdullah bin Rawahah, ada Hasan bin Thabit, dan ada yang lainnya lagi, para penyair zaman Rasul. Wah, sudah turun nih ayat Al-Quran melarang kita untuk menggubah syair. Ketika mereka berkata begitu, maka lanjutan ayat berbunyi, illalladzina amanu. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu. Kecuali orang yang beriman tidak termasuk yaqulun ma la yaf'alun. Mereka menggubah syair justru untuk membangkitkan semangat beramal. Dan mereka terbukti senantiasa zikir mengingat Allah dan mendapatkan kemenangan ketika syair-syair tersebut digunakan untuk menyerang pihak musuh dengan kalimat-kalimat yang membuat orang-orang yang membusuh Islam pada bingung dengan kutukan-kutukan melalui syair itu. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyam qalbi yanqalibun. Nah, ini berkaitan masalah syair itu dengan musik. Jadi penceramah menyatakan bahwa dalam Al-Quran juga ada musik, yaitu asy-syu'ara. Ditentang oleh sekian banyak. Setahu kami syu'ara itu bukan musik, tapi penyair. Boleh, itu adalah syairnya syair Indonesia. Tapi syair Arab tidak bisa lepas dari musik. Bahkan sebelum Al-Quran turun, sebelum para penyair Sadril Islam, para penyair Abbasiyah, para penyair Amawiyah, itu sudah biasa syair-syair dikumandangkan dengan ketukan-ketukan yang menggunakan suara musik. Ada kalanya menggunakan alat musik, ada kalanya tidak. Sebab kata musik dalam bahasa Arab tidak selalu berkaitan dengan alat musik, itu alat namanya. Jadi kalau suara umpamanya kita membaca syair, taruhlah pemanya syair yang digunakan untuk menyambut Rasulullah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tanpa alat musik pun sudah mengandung musik. Dan itu tidak bisa dibaca sebagaimana biasa. Sebab sudah ada intonasinya. Kalau pemanya tidak pakai irama, Tala'al badru alaina min thaniyat, tetap saja nggak bisa disamakan dengan ngomong biasa. Karena sudah ada panjang, pendek, ada sukun, ada harokat, itu sejajar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i
wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'usu fina. Itu kan jelas sekali. Jadi tanpa pakai menggunakan alat musik pun memang sudah bermusik syair-syair Arab itu. Makanya para penyair Arab bukan sembarang orang. Di samping mereka ahli bahasa, bisa milih kata yang tepat untuk diungkapkan, dan juga bukan cuma sekedar milih kata, tapi milih bentuk kata. Setelahnya bentuk kata dipilih juga yang pas dengan notnya. Apakah mau fa'ulun mafa'ilun, apakah mau mustaf'ilun mustaf'ilun, atau mafa'ilu mafa'ilu. Dan selanjutnya ada 16 bentuk syair. Ini keunggulan bahasa Arab. Maka dapat kita pahami kalau ada orang yang langsung menyerang, gak benar itu. Asy-Syu'ara, surat dalam Al-Quran disebut para pemusik. Oh iya, dia berkata tidak benar karena memang dia tidak mempelajari syair Arab. Kalau yang mempelajari syair Arab itu tidak bisa lepas dari musik. Berarti para penyair itu memang para ahli musik. Dan kalau ngajar ilmu arud, saya masih ingat ketika dosen-dosen di Al-Azhar, dokter-dokter ya yang ngajar di sana. Untuk S1 di Al-Azhar itu nggak ada yang tidak dokter, dosen-dosen itu. Kalau ngajar ilmu arud itu sambil gerak-gerak kakinya itu. Semuanya gitu. Jadi mustaf'ilun, mustaf'ilun, gitu. Fa'ulun, mafa'ilun, gitu. Atau tangannya yang bergerak. Itu memang mengandung musik. Ya, begitulah. Nah, sekarang nyambung dengan istilah. Ada hadis yang sering diangkat untuk membuktikan bahwa musik, apapun nama musiknya, adalah haram. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah riwayat Bukhari. Kita semuanya menggunakan hadis riwayat Bukhari. Dan kita yakini riwayat Bukhari walaupun ada yang mu'allaq, tapi tentu sudah dilakukan penelitian bahwa mu'allaqnya pun sanadnya bisa dipercaya. Tidak di luar, hanya mungkin tidak disebutkan saja salah satu sanadnya sehingga disebut mu'allaq. Tapi bukan berarti dhaif, tetap sahih. Imam Bukhari memilih hadis untuk digabungkan dalam kitabnya tidak sampai 10.000, dipilih dari 600.000 hadis. Ya, dari 600.000 lalu dikumpulkan, nggak nyampe 10.000, itu hasil seleksi sedemikian lama. Termasuk hadis yang berbicara tentang musik ini. Ini sangat berkepentingan nih Ustadz Irfan dengan Ustadz Akhir nih. Iya, sangat penting. Kita harus punya pegangan, punya dasar. Saya akan berbicara tentang hadis-hadis mengenai musik itu tidak bermaksud untuk menentang atau membela. Saya tidak berkepentingan. Tetapi tentang ilmu kita harus dipertanggungjawabkan. Harus dengan dalil yang jelas. Dan dalil dari Al-Quran tidak diragukan kebenarannya. Dalil dari hadis Bukhari Muslim tidak diragukan kesahihannya. Namun yang perlu kita gali kembali, betulkah pemahaman yang beredar itu sesuai dengan isi hadis? Itu yang perlu kita gali. Sudah sekian banyak ditemukan pemahaman terhadap Quran dan hadis yang masih perlu ditinjau kembali. Baik, kita langsung saja kepada syair, kepada hadis riwayat Bukhari. Haddatsana Abdurrahman ibn Ghanmin al-Ash'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari wallahi ma kadzabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasul bersabda, sabdanya bagaimana? La yakunanna min ummati aqwamun. Pasti akan muncul, akan ada, akan hadir dari umatku beberapa kaum, beberapa komunitas, beberapa kelompok. Yastahillunal hira, yang menghalalkan hira. Al-hira ini adalah ungkapan yang biasa ditunjukkan kepada alat sensitif di wanita. Al-hira itu artinya apa? Menghalalkan wanita. Wal harira, mereka menghalalkan sutra. Wal khamra, menghalalkan minuman keras.
wal ma'azifa, menghalalkan alat-alat musik. Wala yanzilanna aqwamun, dan ila janbi alamin, dan akan turun ya beberapa kaum mendekati alamin, mendekati gunung. Yaruhu alaihim bisarihatin lahum, datang menuju mereka dengan membawa gembala mereka. Ya'tihim ya'nil faqir lihajatin, mengunjungi mereka karena mereka miskin, fakir, ingin mendapatkan bantuan. Maka kaum-kaum tadi yang yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif berkata, irji' ilaina ghada. Saat ini enggak, besok aja datang lagi ke sini. Fayubayyituhumullahu wa yada'ul alama, dan Allah hukum mereka dihancurkan oleh Allah, gunung ditimpakan kepada mereka. Al-alam di sini adalah pucuknya gunung. Jadi dijatuhkan kepada mereka. Wa yamsahu akharin, yang lain yang tidak terkena gunung, Allah rubah mereka menjadi qiradatan wa khanazir, menjadi berpenampilan kayak kera atau kayak babi sampai hari kiamat. Kalimat sampai hari kiamat, apakah fisiknya mereka berubah menjadi kera dan babi tidak mati-mati sampai hari kiamat? Atau orang-orang yang seperti itu adalah akhlaknya akhlak kera dan akhlak babi? Nah, yang perlu kita gali dari hadis ini, ada 4 poin yang dibahas dalam hadis ini, yaitu al-hir, wanita, al-harir, sutra, al-khamra, minuman keras, al-ma'azifa, dan alat musik. Bila ada satu kelompok masyarakat menghalalkan minuman keras, jelas-jelas menentang ayat Allah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Apabila ada orang yang menghalalkan hira, menghalalkan wanita, emang wanita halal bagi suaminya? Nah, ini kan perlu dibahas nih. Yang dimaksud dengan yastahilul hira itu apa? Perlu ada keterangan tambahan. Demikian pula yastahilunal harira, bila mereka menghalalkan sutra, apakah termasuk pelanggaran? Padahal Rasul pernah mengangkat sutra dengan tangan kanan, mengangkat emas dengan tangan kiri, dan beliau bersabda, uhilla li udsa ummati wa hurrima ala dzukuriha. Harir, sutra, dan emas halal buat kaum wanita dari umatku dan haram buat kaum pria. Berarti yastahillunal harira, perlu penjelasan. Apa yang dimaksud dengan menghalalkan sutra? Apa yang dimaksud dengan menghalalkan wanita? Kemudian wa yastahillunal khamra, itu jelas dosa besar menghalalkan khamra. Terus menghalalkan alat musik, kemana masuknya ini? Kalau zina ada ayatnya, la taqrabuz zina. Tapi supaya tidak jadi zina, ankihul ayama fankihu ma tabalakum. Berarti menghalalkan wanita tidak selalu haram. Dengan nikah jadi halal. Menghalalkan sutra tidak selalu dosa, karena buat kaum wanita halal. Menghalalkan khamr jelas dosa buat semua pihak. Nah, menghalalkan alat musik, ada nas lain selain dari hadis ini? Saya tidak menemukan. Apabila ada orang yang berkata, sudah sepakat 4 madhab fikih menyatakan bahwa musik itu haram, mohon diperjelas juga yang dimaksud dengan 4 madhab itu. Imam-imam 4 madhab, artinya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau ulama-ulama dari 4 madhab. Ulama dari 4 madhab sangat banyak. Apakah semua ulama madhab Syafi'i sepakat? Ulama madhab Hanafi, Maliki, Hambali sepakat? Sangat sulit untuk diterima kalau bisa dikatakan sepakat.
Sebab ulama itu banyak. Dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, terus berkembang. Kecuali kalau dikatakan jama'atun minal hanabilah, jama'atun minal syafi'iyah, jama'atun minal hanafiyah, jama'atun minal malikiyah, itu bisa. Dan sering ditemukan ungkapan ini mazhab syafi'i ternyata bukan kata Imam Syafi'i, tapi kata jama'atun minas syafi'iyah. Antara lain umpamanya mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Itu kan umumnya dilakukan oleh orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'inya sendiri tidak setuju. Tapi jama'atun minas Syafi'iyah ada yang menyatakan boleh. Jadi ketika disebut-sebut sepakat 4 mazhab, saya mempertanyakan yang dimaksud sepakat 4 mazhab itu apakah ada ulama dari 4 mazhab yang mengharamkan musik, atau semua ulama dari 4 mazhab? Sulit dipahami kalau semua ulama. Tapi kalau ada ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang mengharamkan, itu bisa dipahami. Kenapa saya angkat masalah itu? Karena terkadang gampang dinyatakan ini sepakat 4 mazhab haram. Pada zaman Imam Syafi'i hal itu belum ada. Umpamanya ya, perbankan umpamanya, bank konvensional, bank syariah, sering diangkat sepakat 4 mazhab menyatakan bahwa bunga bank konvensional adalah riba dan haram. Dari mana sumbernya? Apakah ulama yang bergabung dengan 4 mazhab, mazhab Hanafinya ada, Syafi'i, Maliki, Hambalinya ada, atau memang pada zaman Imam Hambali sudah ada bank? Imam Hambali kan merupakan imam yang keempat. Kita rasanya belum menemukan pembahasan tentang langsung perbankan. Berarti itu juga adalah merupakan pemikiran yang dihubungkan kepada 4 mazhab. Nah, kembali kepada kajian hadis. Ini sebetulnya kemarin saya bahas di santri. Itu kalau dengan santri, ya tidak akan sama dengan para asatid. Dengan para asatid ini lebih mendalam lah gitu maknanya ya. Saya memahami untuk sementara hadis ini, nanti silahkan digali. Saya memahami dari hadis ini, Rasul mengingatkan, nanti akan terjadi dari umatku sekian banyak kaum yang mengadakan acara. Kalimatnya juga yastahilun, akwam, banyak, bukan seorang demi seorang. Jadi satu kelompok masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat yang mengadakan acara pertunjukan musik. Di situ ada minuman-minuman keras. Dan yang hadir bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang kaya sampai pakaiannya pun pakai sutra. Ini zaman dulu. Zaman dulu orang-orang kaya pakai sutra, zaman sekarang mah enggak. Orang-orang yang banyak duitnya kadang-kadang enggak kelihatan zaman sekarang mah. Sebab uangnya juga di bank, untuk keluar cukup dengan digesek atau di apa sekarang tuh? Pakai barcode sekarang. Zaman dulu kan enggak ada. Nah, zaman dulu ya termasuk Khalid bin Walid, sewaktu dia menyatakan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah, itu memakai pakaian dari sutra. Oleh Rasulullah disuruh dilepas. Berarti memang zaman dulu orang-orang kaya mengenakan sutra. Itu kaum pria. Jadi kalimat 4 nama ini, Hira, Harir, Khomer, dan Ma'azif, ini satu kesatuan. Bukan bagian per bagian. Haram umpamanya harir, nanti dulu buat siapa haram? Haram umpamanya wanita, marah Teh Sita nanti. Iya. Haram ma'azif. Nah, ma'azif yang bagaimana? Ma'azif itu sekedar alat. Memang alat itu haram. Sekedar alat haram. Haram diapain? Haram dipakai, haram dilihat, haram dijual, haram dibuat, atau haram diapain tuh ma'azif haram? Kan sering diangkat begitu. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa alat musik adalah haram.
Saya cari ada enggak ungkapan langsung dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali yang menyebut ma'azif atau menyebut mizmar atau menyebut apalagi nama-nama musik yang di zaman Rasul. Nama musik yang paling dikenal adalah mizmar. Nanti kita gali hadisnya. Nah, berarti untuk sementara yang saya pahami dari hadis ini adalah Rasul mengingatkan umat bahwa nanti ada kelompok masyarakat yang melakukan acara hiburan. Di sana disediakan khamr, di sana disediakan wanita-wanita tunasusila. Di sana juga disediakan pertunjukan musik. Dan yang hadir datang dengan pakaian mewah. Karena memang mereka sedang rame-rame hiburan, datang orang-orang miskin minta bantuan, wajar kan? Kalimatnya juga di sini adalah ya'tihim. Ya'tihim berarti mereka banyak. Yang dikunjungi oleh aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahu. Jadi dilihat di situ, oh itu sedang pertunjukan musik. Yuk kita minta makanan ke sana. Pasti di sana banyak makanan. Ya jangankan makanan khamr saja disediakan. Sehingga orang-orang miskin datang ke sana. Minta, ya diberikan kepada mereka makanan. Ternyata yang sedang hiburan dengan pertunjukan musik, main perempuan, minum khamr dengan pakaian mewah, berkata kepada orang yang minta bantuan, besok-besok. Datangnya besok aja ya. Karena memang mereka tidak melolong, fayubayyituhumullahu wa yada'ul alama wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazir. Maka Allah timpakan hukuman kepada mereka. Itu yang saya pahami dari hadis ini. Dan hadis ini yang selalu diangkat bahwa alat musik haram, Rasul yang mengharamkan. Ini hadisnya. Sekiranya ma'azif ini diposisikan seperti khamr, tentu harir juga harus posisinya seperti khamr. Al-hira juga seperti khamr juga. Adakah demikian? Tidak tentunya. Sebab kalau khamr itu jelas dalilnya, dan al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Allah dan Rasul ketika mengharamkan sesuatu menggunakan bahasa yang pasti, yang jelas. Tidak mengandung makna alternatif. Ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, la taqrabuz zina. Itu jelas sekali. Nah sekarang ini kalimat al-hira, kalau memang yang dimaksud dengan al-hira adalah zina, kenapa menggunakan kalimat hira? Sudah yastahilluna al-zina, yastahilluna zina. Al-Quran sudah menyebutkan kata zina. Terutama al-harir. Al-harir gak bisa diterima kalau haram secara mutlak. Karena untuk perempuan diperbolehkan. Bahkan laki-laki pun untuk yang udzur. Ada hadis riwayat Bukhari kan, rakhasa, Rasul memberikan dispensasi buat siapa itu? Ibnu Abbas dan apalagi ya hadisnya, untuk menggunakan sutra demi kepentingan kesehatan kulit yang gatal-gatal. Itu ada dua sahabat, atau Zubair bin Awam, ya saya lupa. Ya, dua sahabat yang diizinkan Rasul mengenakan sutra karena ada sakit gatal-gatal di kulitnya. Berarti kalimat yastahillunal harira tidak mutlak. Sebagaimana yastahillunal hira tidak mutlak. Walaupun al-hira wal harira sudah ada hadis berbicara tentang az-zina, tentang harir. Dan untuk ma'azib belum ada hadis yang jelas menyatakan haram ma'azif. Berarti kalau kita pahami inilah satu paket hadis ini. Ya. Di situ ada 4 hal. Sebenarnya hira tidak halal, tetapi kalau dengan cara yang tidak benar jadi haram.
Harir tidak halal, tapi kalau dengan cara yang batil jadi haram, kan gitu. Khamr tidak halal selamanya, tidak pakai kecuali. Ma'azif masuknya kemana? Alat musik ini masuknya kemana? Ya, mudah-mudahan kita dengan mengkaji hadis ini dan dihubungkan dengan surat Asy-Syu'ara tadi punya sikap yang netral lah kepada orang yang mengharamkan semua alat musik. Kita hargai tujuan mereka bukan untuk menentang Allah, menentang Rasul, tapi justru untuk mengangkat derajat umat Islam agar tidak banyak main-main dengan musik. Tujuannya kan bagus. Dan mereka juga berbicara tentang hadis karena menunjukkan beriman kepada Rasul, beriman kepada hadis Nabi. Namun bukan berarti pemahaman mereka pasti benar kalau yang dijadikan dalil hadis ini, kecuali kalau ada hadis yang lain. Tapi yang jelas Rasul tidak pernah main musik, betul. Tidak pernah ditemukan Rasul main musik. Tapi Rasul tahu suara musik. Dari mana diketahui kalau Rasulullah tahu suara musik? Hadis riwayat An-Nasa'i. Sebelum ke An-Nasa'i, ke hadis sebelumnya. Ya, hadis riwayat Bukhari. An Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Musa laqad utita mizmaran min mazamir. Ini sampai di sini pada hadis yang lain min mazamir Ali Daud. Kalau sampai di sini lebih lagi nih murni mizmar saja nih. Wahai Abu Musa, engkau telah diberi nikmat suara bagus dari mizmar Allah. Utita mizmaron, engkau diberi seruling. Ini nama alat musik ini. Satu seruling. Dalam hadis lain, min mazamir Ali Dawud. Kita lihat. Wahai Abu Musa, engkau mendapatkan nikmat mizmar min mazamir Ali Daud yani. Tadi berarti mazamir Ali Daudnya kehapus, gak ke kopi. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, jelas sekali. Rasulullah bersabda, wahai Abu Musa, kepotong barangkali kita bilang. Iya. Nomor hadisnya sama. Betul. Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud. Wahai Abu Musa, engkau telah diberi nikmat ya, mizmar. Mizmar itu seruling dari seruling keluarga Daud. Berarti Rasulullah menyanjung suara Abu Musa diumpamakan dengan suara musik. Tak mungkin Rasulullah menyanjung suara Abu Musa dengan suara yang Rasul benci. Mana mungkin menyanjung dengan menggunakan perumpamaan, diumpamakan, diserupakan dengan yang dibenci Rasul. Berarti Rasul tidak membenci mizmar. Rasul tidak membenci alat musik. Dan mizmar ini tidak ada makna lain kecuali alat musik yang ditiup. Ada sejak zaman dahulu. Dan sampai saat ini pun, ya kalau ada pertunjukan musik di Mesir, itu jelas seruling itu tidak lepas, itu selalu ada lah gitu. Walaupun sudah sekian banyak alat musik yang lainnya, tapi mizmar masih tetap ada. Dari sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa
Rasulullah SAW tidak membenci alat musik. Dan mizmar adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah tidak membenci alat musik. Walaupun beliau tidak terdengar suka main musik. Walaupun beliau tidak ditemukan suka menyaksikan pertunjukan musik. Tapi alat musiknya tidak beliau benci. Jadi kalau mengharamkan alat musik nampaknya perlu digali kembali pemahaman tersebut. Kalau umpamanya yang diharamkan itu menggunakan musik dalam hal yang tidak bermanfaat, memang harus dijauhi. Menggunakan musik yang membuat lupa kepada Allah harus dijauhi. Menggunakan musik yang lupa hafalan Quran harus dijauhi. Dan kalimat musik tersebut sangat luas maknanya. Bukan cuma suara benda, tapi juga suara manusia disebut musik. Baru dengar suara manusia disebut musik, apalagi suara-suara yang lain. Saya masukkan di sini ungkapan-ungkapan seorang ahli tafsir dan tadabbur Al-Quran yang tidak asing buat para pembaca tafsir. Beliau adalah sastrawan. Beliau juga banyak syair karyanya. Siapakah dia? Dia penulis kitab Fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb. Saya ambil ungkapan Sayyid Qutb di sini. Ketika dia membaca was-saffati saffan faz-zajirati zajran fattaliyati dzikra. Kan ada intonasi yang pas ya. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra. Dan Sayyid Qutb meresapi makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat ini. Dia mengatakan dzalika ilal iqa'il musiqi. Ini dalam kitab tafsirnya begitu menggunakan. Jadi ada ketukan-ketukan musik dalam ayat-ayat ini. Fi surah wa huwa dzu tabi'in mumayyizin yattafiqu ma'a suwariha wa dhilaliha wa masyahidiha wa mawaqifiha wa iha'atiha al-mutalahiqatil 'amiqah. Ada ketukan-ketukan musik di awal surat ini yang tentunya bukan musik buatan manusia. Dan ini musik tidak bisa diikuti oleh musik buatan manusia. Musik Al-Quran, musik yang di atas semua musik. Apabila kita membaca was-saffati saffa dengan umpamanya menggunakan irama, terulah tadi, tala'al badru 'alaina min saniyatil wada'. Maqam sika ya. Itu kan maqam sika. Sekarang kita gunakan untuk surat As-Saffat. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra. Musik buatan manusia enggak bisa diikut sertakan. Kalau ketika seorang penyanyi bernyanyi dengan Thala'al badru 'alaina, mungkin bisa biola bisa ikut, kemudian piano bisa ikut, mengikuti iramanya. Thala'al badru 'alaina, silahkanlah itu Pak Ustaz Irfan bagian anaknya. Bagaimana mengikutinya? Tapi sekarang bagaimana Al-Quran? Was-saffati saffa. Dengan qiraat Hamzah atau riwayat As-Susi umpamanya. Was-saffa. Bingung, seruling bingung. Ya. Juga gitar bingung gimana cara mengikutinya. Apalagi kalau yang membacanya pemanya Kang Aher, nggak ada Kang Ahernya nih. Ya. Mau dengan suara lemah ataupun tinggi. Zajra dzikra. Bingunglah ahli musik. Karena Al-Quran punya musik tersendiri yang tidak dapat ditandingi musik buatan manusia.
Kalau boleh kita katakan kata musik dihubungkan kepada Al-Quran. Tapi yang jelas Sayyid Qutb sudah menggunakan kata musik untuk Al-Quran. وَذَلِكَ إِلَى الْإِقَاءِ الْمُوسِقِي. Ini dia merasakan ketika membaca وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. Kita lanjutkan coba nih. Di kalimat musik dalam Sayyid Qutb itu banyak sekali saya temukan. Di sebelumnya juga kita lihat. Dari mulai, nah ini pemainnya. Alhamdulillahilladzi anhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Kalimat pujian kepada Allah dalam kondisi nikmat, bahagia, jauh dari kesedihan. Kenapa kok sampai dinikmati kenikmatan? Karena Allah Ghafur, Allah Syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna. Allah yang telah menempatkan kita semuanya di daral muqamah, di tempat yang jelas aman, tenang, penuh kenikmatan semata-mata karena karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Sudah indah, sudah nikmat, sudah, dan tidak pernah kena sentuhan yang tidak diinginkan. Nasab tidak, lughub tidak. Bagaimana kata Sayyid Qutb? Fal jawu kulluhu yusrun wa rahatun wa na'im. Suasana menggambarkan tentang segala mudah, segala lirek, segala nikmat. Wal alfazu mukhtaratun litattasiqa bijarsiha wa iqa'iha ma'a hadzal jawwil hani ar-rahim. Dan lafaz-lafaz yang dipilih oleh Allah untuk ayat ini yang menjelaskan tentang keindahan surga, digunakanlah kata-kata yang memiliki ketukan-ketukan yang serasi, gitu kan. Jarsiha wa iqa'iha. Jarsun itu kan lonceng ya. Iqa'iha ketukan-ketukannya. Ma'hadzal jawil hanir rahim. Dipilih oleh Allah huruf-hurufnya yang serasi dengan makna yang terkandung dalam kata yang terpilih tersebut dan dalam kata yang digunakan untuk membahas tentang keindahan surga. Begitulah kalau orang membaca Al-Quran dengan penuh kenikmatan penjiwaan yang tidak mengabaikan perasaan. Kan ada iman, ada ilmu, ada amal, ada keyakinan, ada pemikiran, ada perasaan. Seimbang hendaklah kita jaga saat membaca Al-Quran. Hatta al-hazan la yattaki'u alaihi bis-sukunil jazim bal yuqalul hazan bit-tashili wat-takhfif. Ya, ada kata hazan dalam pembahasan tentang surga. Tapi hazan di sini bukan hazan yang memberatkan, tapi disebut hazan untuk menggambarkan tentang betapa ringannya hidup di surga karena hazannya pergi. Adhaba annal hazan. Allah hapuskan, Allah jauhkan al-hazan dari kami. Di sini kalimatnya la yattaki'u alaihi bis-sukunil jazim. Al-hazan pernah dialami oleh para ahli surga, tapi udah diberangkatkan, dipergikan. Umpamanya hazan apa di surga dialami? Para ahli surga sudah menikmati fasilitas yang tak terhingga, kenikmatan yang tak terbayangkan saat ini, tapi mereka sedih kalau tidak bertemu Rasul. Datang waktunya untuk bertemu Rasul. Belum puas juga kalau bertemu Allah, tibalah saatnya bertemu Allah. Itulah adhaba annal hazan. Jadi hazannya bukan sedih yang kita alami saat ini. Tuh bimbang gelisah, utang can kabayar. Enggak begitulah. Ini ada ungkapan di Facebook. Lucu ini juga. Dan orangnya sering kesini. Wahai istriku, listrik naik, BBM naik, ongkos angkot naik. Tapi jangan khawatir. Belanja yang aku berikan enggak akan naik kok. Masih tetap bertahan katanya. Aduh, lucu juga itu ungkapan itu. Ya, bal yuqalul hazan bit tashil wat takhfif. Jadi hazan itu tidak dibayangkan memberatkan, tapi justru ada hazan yang pergi.
Wal jannah darul muqamah. Dan Allah menggunakan kalimat darul muqamah untuk sebutan jannah. Artinya apa? Disinilah tempat tinggal kalian. Jangan merasa khawatir akan diusir. Enggak diusir. Darul muqamah. Nah, wan nasab wal lughub la yamassanihim. Ada nasab, ada lughub, tidak menyentuh mereka. Mujarrada masas, sekadar menyentuh saja enggak. Ini kan mujarrada masas, enggak. Apalagi menimpa, apalagi mengendap, enggak. Nyentuh saja enggak. Di sini kalimatnya la yamassuna fiha lughub. Jadi diresapi betul oleh Sayyid Qutubiyah kata per kata. Kenapa Allah menggunakan kalimat la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub? Kok kalimat massuna? Ini memberikan makna tentang hakikat nikmat surga. Di situ ada ketukan-ketukan suara. Yang makanya kalau istilah para ahli maqamat ada nabrah syautiyah. Ya. Cuma kata nabrah juga kadang-kadang dipaksakan ilmu. Nabrah itu perasaan bukan ilmu. Saya baca salah satu buku. Banyak orang yang mendalami ilmu tajwid tapi tidak mengenal nabrah. Padahal nabrah itu sangat penting. Contoh yang diangkat nabrah adalah huruf yang bertasydid. Ketika dibaca, waqaf harus pakai tekanan. Walakum fil ardi mustaqar. Apakah itu yang dimaksud dengan nabrah? Itu enggak sesuai dengan makna itu. Kata ahli, dan ada profesor ahli nabrah, saya lupa namanya. Saya lihat di media. Jadi nabrah itu berkaitan dengan makna sebetulnya. Kapan kita menekan suara dan kapan kita merendahkan, kapan kita menaikkan, tergantung makna. Kalau umpamanya kita membaca surat Qaf, mungkin ada tekanan-tekanan, di situ perlu nabrah. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada tekanan di situ. Karena memang itulah peringatan. Umpamanya lanjutannya kan ada ya bahij, farid, marid. Nah, itu kan ada nabrah. Bagaimana terkait dengan yang bertasydid? Tergantung kalimat yang dikasih tasydidnya itu bicara tentang ancaman atau kabar gembira. Kalau walakum fil ardi mustaqarrun, itu nampaknya justru tenang, mustaqar, tenang. Enggak pas pakai nabrah. Tapi sebahagian ulama tajwid yang fokus kepada masalah ilmu tajwid, wakaf pada mustaqar tidak perlu ditahan rohnya, cukup dengan tekanan. Walakum fil ardi mustaqar, cukup begitu. Alasannya nabrah. Ini adalah istilah yang wallahu alam munculnya dari mana, sehingga wajar-wajar saja kalau umpamanya ada perbedaan antara para ulama yang semangat mengkaji nabrah. Buat yang lain, jadi ada seorang ulama yang khusus nabrah se-Quran, di mana diperlukan ada tekanan suara. Cuma saya lupa di mana ya, saya copy itu, saya lupa tuh. Dan apa judulnya, saya lupa lagi, harus cari lagi tuh. Ya, dalam surat Al-Baqarah, kapan nabrah diperlukan? Tentunya tidak sembarangan, tapi ada kaitan dengan makna. Nah, kalau Sayyid Qutb, istilah dia gunakan al-iqa'. Wal-iqa'ul musiqi lit-ta'biri kulluhu hadi'un na'imun ratibun. Ketukan-ketukan musik dalam ayat ini semuanya menggambarkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Dari awal, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Mungkin kalau ahli maqamat akan dipilih irama atau makom untuk membaca ini, makom yang tenang. Seperti apa makom yang tenang? Nihawan umpamanya. Atau Hijaz umpamanya. Kalau Ajam mungkin kurang pas. Jiharkah juga wallahu alam.
Kecuali kalau Ustaz Asim yang membacanya. Makin. Iya. Ini kan tergantung sebetulnya pengguna. Maqamat itu semuanya maqamat yang dipakai oleh para ahli. Bisa digunakan untuk sedih, bisa digunakan untuk tegas, bisa digunakan untuk semangat. Semua juga tergantung kita menggunakan suara. Terlalu apamanya. Nihawan. Saya mendengar doa siapa itu? Syekh Al-Khalid. Dia doa dalam kunut pakai nihawan. Oh, luar biasa menyentuh. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man. Gimana nihawan teh? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. Itu ternyata dengan nihawan juga ya. Ada yang sampai tenggelamlah orang dalam, hanyut dalam penjiwaan. Nah, umpamanya saat kita membaca surat Ar-Rahman pakai nihawan yang bisa menyentuh. Nah, ya. Umpamanya seperti apa ya? Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insana 'allam. Gimana nih hewan, lupa lagi. Coba gimana nih hewan? Ar-Rahman. Ini hewan Syekh Busari saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, ketika surat Ar-Rahman yang pendek-pendek itu menggunakan nihawan yang bisa bacaannya lancar, bahkan mungkin sampai setengah hadar, tapi bisa mendalam orang dengan ketukan musikonya tadi. Umpamanya kan sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat. Ketika tekanannya nabrak di situ tuh. Min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaykuma syuwarun min nar yursalu 'alaykuma syuwarun min نار ونحاس فلا تنتصران فبأي, sampai umpamanya kepada kalimat hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Itu kan akan lebih menyentuh lagi itu kan. Itu musiqa kata Sayyid Qutb itu. Musik semuanya itu. Jadi tekanan-tekanan suara, seni suara itu musik semuanya. Jadi kalau begitu maka istilah musik ya bisa diberi makna luas, bisa diberi makna sempit. Demikian pula alat musik bisa dipahami makna luas, bisa dipahami makna sempit. Dan saya lihat di Google ma'azif itu ternyata semua alat musik disebut ma'azif. Biola, gitar, seruling itu ma'azif semuanya. Bahkan ma'azif zaman sekarang kan ada yang dipetik seperti gitar, ada yang ditiup, seruling, ada yang dipukul seperti rebana, ada yang
dipijit. Iya, dipijit pelan-pelan. Mungkin zaman Rasul belum ada yang dipijit tuh. Zaman sekarang lebih luas lagi. Itu semuanya adalah musik. Jadi ringkasnya buat kita tentunya dalam pembahasan musik, hendaklah kita betul-betul dalam keadaan netral, munsif, tidak tafrid, tidak ifrat, tidak berlebihan menerima sampai main gitar di masjid. Ini parah ini. Itu berlebihan menerima itu. Enggak di masjid, tapi di pintu masjid. Alangkah baiknya agak jauh deh. Saya dulu pernah ceramah di satu masjid. Dan sebelum saya ceramah, ada ibu-ibu nyanyi dulu pakai pukul-pukulan gitu. Ya udah, saya diam aja. Pas saya diminta naik ke panggung, saya sampaikan tentang hakikat silaturahim kita, dan itu waktu itu acara halal bihalal. Dan ke depan mudah-mudahan supaya lebih ramai, lebih ceria, saya bilang baca sholawatan dengan rebananya di luar masjid. Bilang gitu aja. Akhirnya kata mereka, tuh kan pas saya Islam nggak boleh itu. Kata mereka gitu. Saya sih tidak bilang begitu. Mudah-mudahan untuk berikutnya nanti di luar masjid. Supaya lebih ramai di luar masjid. Di masjid kurang bebas, saya bilang. Karena masjid tempat ruku, tempat sujud. Bahasa saya cuma begitu aja. Tapi tafsiran mereka lebih luas. Ya artinya saya tuh ya nggak setuju gitu sampai pukul-pukul di masjid, di luar aja yang gitu mah. Itu berarti ada tafridnya, itu berlebihan menerima. Lalu berlebihan menolak. Nah, sulit untuk zaman sekarang. Terlalu saya matiin ini, pasti terdengar musik nih. Saya hidupkan juga terdengar musik lagi nih. Coba nih kan. Kalau dimatiin. Mana nih matiinnya? Gak mau nih, gak mau kedengaran. Yalah, gak usah sekarang. Itu juga sudah musik. Yang namanya pukulan-pukulan itu kan ya, apalagi handphone, televisi, semua televisi yang bersifat umum, nasional, kecuali kalau televisi komunitas ya. Televisi nasional pastilah ada musiknya. Kalau televisi yang komunitas, ya ada. Di sini, di Indonesia, di Arab juga ada. Itu memang sama sekali tidak ada musiknya. Seperti radio Izaatul Quran di Mesir dan di Saudi, itu sama sekali tidak ada kedengaran suara selain suara manusia. Ada sebetulnya, bisa-bisa saja sih. Tapi sudah sulit saat ini. Kita ingin mendengarkan ceramah di YouTube, ya, sebelum muncul penceramah, musik dulu. Kalau sekiranya secara mutlak musik itu haram, cukup berat. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menurunkan aturan yang sangat memberatkan. Nah, mungkin masih ada waktu ya. Terkait dengan tadi syair ya. Kalau bahasa Arab, syair itu orangnya. Sedangkan karyanya syair namanya. Tapi kalau di kita mah enggak ya. Karyanya sebut syair ya. Kalau dalam bahasa Arab, asy-sya'ru itulah karya. Kemudian orangnya syairun. Kalau banyak syu'ara. Dan summiya syi'ru lima yata'allaqu bisyu'ur. Kata para guru saya dulu, diberi nama asy-sya'ru karena syair itu berkaitan dengan perasaan. Jadi asy'uru bil huzni atau bil hazani atau bil farahi, itu berkaitan dengan perasaan. Rasulullah SAW tidak membenci para penyair, bahkan sebagian sahabat yang sudah terbiasa menggubah syair dimanfaatkan Rasul untuk kepentingan jihad. Apakah Rasul pernah membaca syair? Menurut salah satu buku karya Al-Asbahani, judul bukunya Amsalul Hadis li Abi Syekh Al-Asbahani, Rasul pernah mengungkapkan bait syair
satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Panjang ini lanjutannya, ala kullu syai'in ma khalal ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Lupa lagi. Artinya kan akan datang waktu atau masa-masa yang sama sekali engkau tidak tahu, dan akan membawa berita yang betul-betul bermakna dan engkau belum berbekal dengan berita tersebut. Kemudian lanjutannya adalah, lupa lagi ya, yang tadi itu. Jadi satu dilakal ayyam makunta jahilan, satu dia wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi ala kulli syai'in ma khala batilu wa kullu, lupa lagi. Artinya segala sesuatu nanti akan terbukti batil kecuali yang datang dari Allah. Ini ungkapan penyair jahiliyah namanya Lubaib. Dan Rasulullah SAW mengungkapkan bait syair ini. Dia menyatakan, sekiranya Lubaib masih hidup saat ini, dia akan hidup bersamaku. Artinya Lubaib zaman jahiliyah bertauhid. Ketauhidannya diungkapkan dalam bait syair. Itu zaman jahiliyah sudah ada syair yang islami, cuma tidak disebut islami karena belum turun Al-Quran, belum diangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya, itu berkaitan dengan syair, dan tentu tidak bisa lepas ya, syair, musik, dan ghina. Yang saya temukan ungkapan-ungkapan seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, dia membicarakan tentang al-ghina, bernyanyi ketika penyanyi wanita didengar oleh kaum pria, bukan mahram. Itu yang diharamkan oleh para imam madhab. Apakah semua nyanyian haram? Enggak juga. Dan Rasulullah SAW, ini hadis jelas sekali, kalimat nyanyikan yataghanna. Hadis jelas, ma adzina Allah li syai'in ma adzina li nabiyyin hasan as-sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Allah tidak memberikan izin yang sebanding dengan izin yang diberikan kepada Nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin yataghanna, bernyanyi, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, yajharu bih, dengan suara nyaring. Yataghanna. Ada yang memaksakan. Maksud yataghanna di sini adalah yastagni. Yastagni punya makna. Yataghanna punya makna. Kalau yastagni kan merasa cukup dengan Quran, tidak perlu yang lain, itu yastagni. Tapi Rasul menyebutkan yataghanna. Yastagni beda kalimatnya juga dengan yataghanna. Dan dalam nyanyian orang Mesir, ghannili, artinya kan nyanyikan buat aku. Kemudian praktik zaman Rasul, adakah yang bernyanyi dan dibiarkan Rasulullah? Hadis riwayat Muslim sangat populer dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakar dakhala 'alaiha wa indaha jariyatani fi ayami Mina. Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah, tentunya putrinya, dan ini adalah tentu rumah Rasul. Pada waktu itu ada dua hamba sahaya wanita berlangsung pada hari-hari Mina, artinya hari raya Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13 Idul Adha. Dua wanita tersebut jariyatan tughanniyani wa tadribani, bernyanyi sambil mukul-mukul. Entah apa yang dipukul, entah piring, entah baskom. Iya. Wa Rasulullah SAW musajja bisawbih, Rasul menutup wajahnya. Fantaharahuma Abu Bakrin. Abu Bakar pas menemukan dua wanita jariyah tadi nyanyi-nyanyi, langsung mengharbiknya, melarangnya. Rasulullah sedang menutup wajah, langsung membuka wajahnya, dan Rasul bersabda, da'huma ya Abu Bakrin fa innaha ayyamu 'id. Biarkan. Ini kan hari raya. Rasul mendengar nyanyi itu. Waqalat, dan Aisyah menyampaikan kalimat berikutnya, ra'aitu Rasulullah yasturni biridaihi
Lalu Rasul menutup aku dengan kainnya. Wa ana anzuru ilal Habasyah wa hum yal'abun. Waktu itu aku melihat orang-orang Habasyah lagi main-main. Wa ana jariyah, dan aku waktu itu masih muda. Faqdiru qadral jariyah al-ariyah al-hadithah sin. Maka Rasul menegaskan, maka ini adalah anak-anak wanita. Hargai mereka, gauli mereka sesuai dengan usia mereka. Usia mereka senang begitu, biarin aja. Begitu kata Rasulullah SAW. Hadisnya banyak nih. Dari berbagai riwayat, dari Bukhari juga ada, dari Muslim juga ada. Nah, hadis ini dari Aisyah juga. An Aisyah anna Abu Bakrin dakhala 'alaiha wa inda jariyatani fi ayyamina tughanniyani wa tudaffifani wa tadribani. Nah, di sini ada tudaffifan, dufuf, yaitulah yang dipukul-pukul yang dibuat dari kulit itu dufuf namanya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghashshin bi thawbi, sama maknanya beliau menutup wajahnya. Lalu Rasul mendengar Abu Bakar memarahi dua wanita tersebut, dan Rasul membuka wajah. Kemudian Rasul bersabda, da'huma ya Abu Bakrin fa innaha ayyamu 'id wa tilkal ayyam ayyamina. Udah biarin aja, biarin. Ini hari raya, bukan hari pertama ini. Kalimatnya juga ayyamu 'id. Beberapa hari dibiarkan mereka menghibur diri dengan nyanyi. Dan Aisyah berkata, ra'aitun Nabiyya SAW wa ana anzur ila al-Habasyah wa hum yal'abuna fil masjid fazajarhum faqala an-Nabi da'hum amnan bani arfidah ya'ni minal amni. Ini mah tidak berkaitan dengan nyanyi tadi. Jadi begitulah tentang masalah nyanyi. Sudah zaman Rasul juga ada. Kemudian nama musik disebut dalam hadis sahih, yaitu mizmar min mazamir Ali Dawud riwayat Bukhari. Lalu kaitan dengan tadi al-ma'azif ini, makanya sangat penting bagi kita untuk memahami satu hadis, betul-betul dikaji kata per kata, ada apa di balik digabungkannya al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Apakah ini 4 hal berpisah atau satu kesatuan? Kalau berpisah, tentu sulit untuk kita pahami. Haram, dosa yang menghalalkan wanita. Gimana? Dosa menghalalkan wanita. Dosa menghalalkan sutra. Ya, termasuk wanita. Buat apa ada sutra kalau begitu? Dosa mengharamkan khamr. Siap. Kan gitu. Kalau dosa menghalalkan khamr, ya siap, aku tidak berani menghalalkan. Tapi menghalalkan harir, halal buat kaum wanita. Enggak dosa menghalalkan itu. Maka menghalalkan ma'azif, maka harus disikapi dengan sikap yang sangat bijak. Kami siap menjauhi ma'azif yang membuat kami lupa diri, lupa Quran, lupa Allah, lupa Rasul. Ya, saya berbicara masalah ini tidak berhubungan dengan kecenderungan saya. Karena kalau kecenderungan saya, ini sangat berat. Kenapa? Kalau berlandaskan kecenderungan, saya cenderung mengharamkan. Habis saya kalau berkunjung saja ke walimah nikah, ada musik, ingin segera pulang. Gak kuat saya mendengar musik. Tapi bicara ilmu, jangan berlandaskan kecenderungan. Bicara ilmu harus bertanggung jawab. Gitu sebetulnya. Saya pernah itu, ya, menghadiri resepsi pernikahan. Pas masuk, aduh pusing. Mau keluar udah di depan. Duh gimana? Waktu itu sempat saya sampai, waduh capek, pulang itu capek betul. Karena kan keras sekali kan. Suara manusia sampai kalah. Ya, jelas yang seperti itulah yang mestinya dilarang. Jangan secara mutlak musik dilarang. Karena Rasul ternyata menyebut musik mizmar. Jadi dari sini kita berharap mudah-mudahan kita berada di tengah-tengah. Tidak tafrid, tidak ifrat sikap terhadap musik yang bisa mengganggu ibadah, jauhi. Yang ternyata dengan musik semangat berjuang, kan para
para pejuang dulu supaya semangat itu kan pakai pukul-pukulnya. Itu semangat berjuang itu. Tentunya tidak termasuk yang dilarang. Wallahu a'lam. Ya, begitu barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Kurang kedengaran? Saya kurang jelas. Mm-mm. Ya, jadi apa bergelombang ya suara teh ya? Kurang ketangkap pertanyaan. Agak ke depan aja. Atau langsung aja ke depan. Kan Islam itu kan mungkin umpama memberikan perumpamaan Ya, kalian seperti kan tadi misalnya di tadi juga diumpamakan seperti ini lalu ya, kalau misalnya itu yang dibenci Rasul atau yang disukai atau iya. Kan perumpamaan itu biasanya dalam bahasa disebut musyabbah dan musyabbah bih ya. Yang diserupakan dan yang diserupai ya. Kalau kita berkata kamu seperti singa, mana yang lebih hebat sebetulnya? Singanya atau kamunya itu? Kamu berani sekali seperti singa. Antakal asad. Itu keberanian singa lebih hebat atau keberanian kamu lebih hebat? Keberanian singa kan? Buat apa kau menyanjung dengan sanjungan di bawah? Wah, kamu ini betul-betul berani, keberanian kamu kayak tikus. Enggak mungkin kan? Kamu pemberani seperti singa, berarti kan singa di atas keberanian singa, di atas keberanian kamu. Rasulullah menyerupakan suara Abu Musa dengan seruling. Artinya suara seruling lebih halus daripada suara Abu Musa. Dan kalau begitu Rasulullah menyanjung Abu Musa dengan mengangkat kehebatan atau kehalusan seruling. Berarti Rasulullah betul-betul mengagumi seruling kan gitu. Sampai kekaguman kepada Abu Musa diserupakan dengan kekagumannya kepada seruling tadi. Itu membuktikan bahwa Rasulullah tidak benci nama musik. Tidak benci alat musik. Tak mungkin Rasulullah menyanjung Abu Musa diumpamakan dengan sesuatu yang Rasul benci. Bukan nyanjung lagi, itu menghina. Ya, begitulah. Kayaknya saya memahami agak berbeda dengan yang lain tentang hadis ini. Diharapkan mudah-mudahan kita betul-betul bisa berada di tengah-tengah. Karena kita pembawa Al-Quran yang pasti orang yang menerima tentang hakikat hukum musik haram tidaklah dia terima kecuali karena iman kepada Allah dan Rasul. Itu yang patut kita lihat. Saudara kita berarti. Bahkan yang gembor-gembor terus haram jelas sekali hadisnya Sahih Bukhari mau menentang Rasul. Kan gitu ya. Ini sahabat yang bicara. Tapi hadis yang dipakai hadis ini.
Selalu hadis ini yang dipakai. Sama persis seperti hadis yang secara mutlak membid'ahkan kunut subuh. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, ungkapan Sa'ad bin Tariq yang berkata, "Ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali fi hahuna bil Kufah nahwan min 5 sinin kanu yaqnutun fi subhi fil fajri." Bunai muhdas. Nah, hadis ini yang paling sering diangkat untuk menyatakan bahwa kunut subuh bid'ah. Ini hadisnya. Tidak ada hadis lain yang lebih dipandang kuat melebihi hadis ini. Tapi saya memahami berbeda terhadap hadis ini. Tariq berkata kepada Sa'ad bin Tariq anaknya, "Dari mana engkau dapat berita? Macam-macam aja itu berita enggak rasional itu. Bunai muhdasna, bohong itu." Apa yang dinyatakan bohong? Iya, berita aku bermakmum kepada Rasul. Di belakang Rasul ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selama 5 tahun di Kufah. Bohong banget itu. Mana mungkin pernah sholat di belakang Rasul bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 5 tahun di Kufah lagi. Rasul gak pernah ke Kufah. Jangankan 5 tahun, 5 menit pun enggak. Lebih lagi bersama-sama Abu Bakar, Umar, Utsman pada saat yang sama. Itu kosong itu Madinah itu selama 5 tahun. Dan itu dijadikan dalil. Sebetulnya kalaulah tidak kunut, bukan itu dalilnya. Tapi dalilnya adalah riwayat Bukhari. Anas bin Malik ditanya, "Aqanatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi?" Ini riwayat Bukhari. Naam. Awaqanata qabla ar-ruku' ba'da ar-ruku'i yasiran. Itu riwayat Bukhari nomor 1001. Riwayat Muslim, hal qanata an-nabiyyu fi salatis subhi. Pakai salat. Kalau Bukhari tidak pakai salat tapi fi subhi. Kalau riwayat Muslim fi salatis subhi. Anas menjawab, "Na'am ba'da ar-ruku'i yasiran." Hadis ini dapat dijadikan dalil untuk yang kunut dan yang tidak kunut. Gimana caranya? Untuk yang kunut, ini jelas dalilnya bahwa Rasul kunut pada waktu subuh setelah ruku sebentar. Untuk dalil yang tidak kunut, pertanyaan ditujukan kepada Anas, qanata, bukan hal kana yaqnutu. Ya, ini mohon menjadi perhatian buat para asatidz ini. Kalau akana yaqnutu fi salatis subhi, dijawab oleh Anas, na'am ba'dar ruku', ya berarti selalu kalau kana yaqnutu. Kalau qanata tidak selalu. Sudah kunut fi'il madhi. Berapa kali enggak dipastikan. 2 hadis riwayat Bukhari Muslim pakai fi'il madhi. Yang riwayat Bukhari aqanata, yang riwayat Muslim hal qanata. Kalau pertanyaan hal kana yaqnutu dijawab na'am, berarti harus selalu kunut. Sebagaimana pertanyaan Sa'ad kepada Tariq, akanu yaqnutun. Pertanyaan kan begitu, akanu yaqnutuna, berarti biasa. Apakah mereka selalu kunut? Oh enggak. Enggaknya kemana? Itu berita dari mana itu? Bukan cuma enggak kunut, enggak pernah sholat di belakang Rasul berada di Kufah. Karena Rasul enggak pernah ke Kufah, apalagi selama 5 tahun. Itu yang saya pahami dari hadis tersebut. Ya, begitulah yang namanya pengkajian, bisa berbeda-beda. Tapi kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, bertemu dalam sama-sama iman kepada Rasul. Iman kepada sunnah Nabi, itu pertemuan kita dengan sekian banyak yang berbeda dalam memahami. Kita sama-sama bertemu, kita berdoa, Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Baik, sudah maghrib nampaknya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.